Tersangka pertama adalah saudara SRP. Tersangka kedua adalah MH. Tersangka ketiga adalah MS. Atas perbuatan para tersangka tersebut, tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hari Rabu tanggal 22 April 2021 bahwa KPK telah menerima informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Dan kami janjikan kemarin bahwa KPK terus bekerja untuk mencari, mengumpulkan barang bukti sehingga menjadi perkara yang terang benderang dan kita akan menemukan tersangkanya. Mana ada informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, aparat penegak hukum, termasuk insan KPK, beri laporan kepada kami dan kami akan melakukan tindakan tegas. Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penetapan dan penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Yang terkait dengan penetapan dan penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Sebagai berikut. Pertama, kami menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara ini, dugaan tidak korupsi, dugaan telah terimanya hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait dengan penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai tahun 2020-2021. Yang kedua, perkara ini merupakan temuan KPK dan langsung ditindaklanjuti. Dengan sepenuhnya dilakukan penyelidikan. Dan penyidikan oleh KPK dengan cara mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti, serta pemintaan keterangan kepada semua pihak, sehingga dapat kami rumuskan konstruksi perkara dengan tersangka dengan meminta keterangan kepada beberapa pihak sebagai berikut. Setidaknya ada 8 yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Pertama adalah kepada saudara MS, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021. Yang kedua, kita juga meminta keterangan kepada GM, supir daripada saudara MS. Yang ketiga, kita meminta keterangan kepada seseorang dengan inisial MH, yaitu pengacara. Yang keempat, kita juga meminta keterangan saksi atas nama RA, swasta, dan saudara SRP, penyidik KPK. Yang keenam, kita melakukan pemeriksaan terhadap saudara saksi AR, orang kepercayaan saudara MH. Yang ketujuh, kita memeriksa saksi juga, yaitu saudara MC, swasta, adik daripada SRP. Yang kedelapan, kita memeriksa saksi RC, pekerjaan swasta, saudara daripada RA. Di samping pemeriksaan saksi-saksi tersebut, dan segenap pihak yang mengetahui, mendengar, ataupun mengalami peristiwa dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, kami juga menemukan berbagai bukti-bukti lain
baik berupa dokumen, rekening, buku tabungan, ATM, dan buku bukti-bukti petunjuk lainnya. Selanjutnya, kami ingin menegaskan juga bahwa sikap KPK dari awal berdiri sampai hari ini tidak pernah bergeser, yaitu KPK memegang prinsip zero tolerance dan tidak akan pernah mentolerir setiap penyimpangan, perbuatan pidana, serta memastikan apabila terjadi akan dilakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku, tanpa diskriminatif dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP. Tersangka kedua adalah MH. Tersangka ketiga adalah MS. Atas perbuatan para tersangka tersebut, tersangka SRP dan MH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanjung Balai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif. Sebagai upaya, karena kita paham tentang situasi kondisi COVID-19, maka para pihak tersebut akan dilakukan tindakan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK Kapling C1 Jakarta. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, segenap anak bangsa yang saya cintai dimanapun berada, lengkapnya konstruksi perkara kami sampaikan sebagai berikut. Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP mengenalkan MH kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. MS menyetujui permintaan tersebut, permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer kepada rekening milik saudara RA, teman dari saudara SRP, dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sehingga total uang yang telah diterima oleh SRP kurang lebih 1,3 miliar. Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
di pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dari uang yang telah diterima oleh saudara SRP dan dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar 305 juta dan 200 juta rupiah. MH telah juga diduga menerima dari pihak lain sekitar 200 juta rupiah, sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2001 juga diduga telah melakukan penerimaan uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA kurang lebih 438 juta rupiah. Ini akan kami dalami lagi lebih lanjut. Selain penanganan tindak pidana tersebut, KPK juga akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 37B besar Undang-Undang 19 2019 bahwa pelanggaran kode etik dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian oleh Dewan Pengawas KPK. KPK memohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh dan segenap anak bangsa karena ada cedera kejadian seperti ini. Tetapi kami ingin katakan komitmen KPK tidak pernah bergeser dan tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan. Dan selama kami menjadi pimpinan KPK, setidaknya sudah 2 orang anggota Polri yang dilakukan tindakan tegas oleh KPK. Yang pertama adalah saudara YAM terkait dengan kasus Bakamlah beberapa tahun lalu yang sekarang sudah memasuki persidangan. Dan ini adalah yang kedua. Jadi kami tegaskan kembali, jangan pernah ada keraguan kepada KPK. KPK tetap berkomitmen zero toleransi. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan menurun dari pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan 72 kasus setelah pada 5 Februari 2021